sampaikan, sudah kami laporkan, dan yang akan ditindaklanjuti oleh Pusjak PDK untuk melihat kualitas belanja HTB malaria, karena negara kita memang sedang disiapkan untuk lepas landas Bapak Ibu. Ketika Global Fund akan sedang berhitung berapa kemampuan Indonesia ketika Global Fund meninggalkan Indonesia, apakah sudah mampu 100% mengakomodir HTB, pencegahan pengendalian HTB malaria, atau masih 50%-nya atau berapa persennya? Data yang masuk itu diteliti untuk melihat kapasitas Indonesia untuk penganggaran HTB malaria ini sampai menuju eliminasi 2030 Bapak Ibu. Izin menyampaikan capaian 2024 ya, tapi kita akan lihat trennya dari 2022 sampai 2024 khususnya Jawa Timur. Ya, next. Saya izin berdiri. Ya, Bapak Ibu, izin sebentar Bapak Ibu, kayaknya filenya yang satu lagi yang di-share ke Mas operatornya. Yang mana tuh? Udah lihat tuh. Itu udah ditayang yang mana? Yang judulnya Rekapan Capaian Jatim 2022-2024. Rapot Jatim. Citra. Filenya bantu. Udah? Bisa ketemu filenya? Ya Bapak Ibu, jadi kita punya outcome dan output yang namanya performance framework Bapak Ibu. Jadi tahun 2026 kita akan menghitung kenaikan belanja HTB malaria sebesar 35% dari baseline 20% pada tahun 2022. Jadi yang diukur adalah kenaikan belanja HTB malaria sebesar 35% pada tahun 2026 dari baseline 20% tahun 2022. Ya, saya teruskan aja sambil nanti disiapkan filenya. Jadi Bapak Ibu izin bahwa tahun 2022, 2023 dan 2024 kita sudah mendorong 248 kabupaten kota di 38 provinsi di Indonesia untuk mengalokasikan anggaran ya, mulai dari secara spesifik masuk pada RKPD, Renja dan DPA itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota pada 5 nomenklaturnya Bapak Ibu. Jadi tadi izin kalau Dinkes Provinsi Jatim menyampaikan ada 11 kabupaten kota yang belum mempunyai 5 nomenklatur. Mungkin maksudnya adalah kenapa nggak jadi lokus kali begitu. Maaf kalau salah. Bahwa kenapa cuma 27. Kalau penentuan waktu sebenarnya adalah ada kriteria 1, 2, 3 izin Pak dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang bahwa kemudian dalam perjalanan RSSH Resilient Sustainable System for Health itu bahwa Kemendagri mengatur adanya nomenklatur khusus untuk HTB malaria selain yang 11-12 SPM yang sudah ada memang ditambah 40-41-42 untuk HTB dan malarianya yang non SPM-nya itu tahun 2020 penganggaran mulai 2023 izin Pak. Jadi memang ketika RSSH dimulai 2022 baru lahir itu surat edaran dari Setjen Kementerian Dalam Negeri 906/2022 yang mengatur adanya 5 nomenklatur, penambahan 3 nomenklatur baru selain nomenklatur 11 dan 12. Baik, naik dulu ke atas sebentar, Mas.
yang paling atas. Jadi ya sebelum ini maaf, coba ya, saya mau menampilkan dulu sebenarnya capaian keseluruhan Bapak Ibu supaya kita tahu posisi kita saat ini Indonesia belum seluruhnya 514 kabupaten kota, baru 248 yang memang kami dimintakan oleh Kemenkes untuk mendorong penganggaran yang lebih baik lagi dan lebih mandiri lagi daripada yang saat ini, atau banyak yang masih memiliki pemahaman ini, terutama di Dinkes dalam hal ini ya, maaf ya Bapak Ibu Dinkes ya, bahwa alokasi dinas kesehatan saya di bawah itu sebagiannya udah di cover sama Global Fund, jadi nggak perlu banyak-banyak lagi ngalokasikan di situ. Nah itu hati-hati kita Bapak Ibu, karena saat ini yang diminta oleh Global Fund adalah Indonesia persiapkan diri Anda gitu. Jadi izin kalau masih ada pemahaman kayak gitu dari dinas kesehatan yang hadir di sini di 27 kabupaten kota, mungkin kita sama-sama melihat bahwa dari 2023 itu kita udah dibantu oleh Global Fund untuk HTB malaria, bahwa posisi kasus TB di Indonesia itu masih nomor 2 terbesar di dunia Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah berada di middle up economic country Bapak Ibu, kita udah dipersiapkan untuk dilepas. Jadi kemandirian itu yang kita perlukan ketika hitung-hitungan atau proyeksi. Sebenarnya itu tidak hanya Dinkes Bapak Ibu, jadi dukungan itu maka kenapa kita kami mengundang perangkat daerah di luar dinas kesehatan untuk sama-sama mengalokasikan anggaran yang secara kewenangannya bisa mendukung pencegahan dan pengendalian STD malaria dari nomenklatur yang Bapak Ibu miliki. Jadi selain Dinkes nih, kalau Dinkes kan memang kewenangannya ya secara umumnya begitu. Izin Bapak Ibu, jadi kalau tadi saya menyampaikan performance framework-nya pada tahun 2024 itu data yang masuk sudah 233 kabupaten kota dari 248 yang memiliki anggaran ATM pada penganggaran dinas kesehatannya. Jadi masih ada 15 kabupaten kota dari 248 lokus Dinkes RSSH grup RSSH ya, GF RSSH namanya. Karena ada GF AIDS, GF TB, GF malaria dan GF RSSH. Jadi Dinkes ini yang kita sedang bertemu di tempat ini adalah GF RSSH Bapak Ibu. Ya, jadi selain teknis yang GFA itu bicara teknis banget penyakit AIDS. GFT itu GF tuberkulosis, teknisnya tuberkulosis di timkernya TB ya di Kemkes dan turunannya ke Dinkesnya provinsi sampai ke kabupaten kotanya, sama GF malaria itu juga seperti itu, timkernya malaria turun ke provinsi dan kabupaten kota. Nah untuk yang GF RSSH itu ada berapa? Ada 2 SA sapresidennya, Dinkes sama Wakil Kesmas, tata kelola kesehatan masyarakat. Kemudian ada implementing unit berapa INDU itu, salah satunya Pusjak PDK yang akan meneliti evaluasi kualitas belanja HCV malaria yang pakai data dari kita, dari tim sinkronisasi Roren dan dari semua datanya RSSH Bapak Ibu terkait HCV malaria. Nah, yang 15 kabupaten kota itu syukurnya Jawa Timur lengkap semua. Kita aplaus dulu apresiasi untuk Jawa Timur karena tim program koordinator kita yang juga gigih untuk taat pada apa yang diminta oleh pemerintah kita, demikian. Kemudian untuk yang output keduanya dari performance framework kita adalah kabupaten kota dengan anggaran kemitraannya pada kalau OPD Dinkes berarti pada dokumen penganggarannya ya dari DPA-nya, kemudian CSR-nya ya perusahaan baik BUMN, BUMD gitu dan swasta, dan Basnasnya, makanya kami sangat senang ya Basnas bisa hadir pada saat ini. Kemudian dana desanya, maka BPMD yang sangat luar biasa menjadi pengungkit untuk bagaimana pencegahan pengendalian HCV malaria secara kegiatannya, secara aktivitas di level desa itu juga bisa dianggarkan dari dana desa atau APBDes-nya.
Baik, itu masih masuk 179 kabupaten kota, jadi masih ada sisa, masih ada sekitar berapa tadi? 16 lagi ya kabupaten kota yang belum masuk data anggaran kemitraannya Bapak Ibu. Nah itu akan menjadi apa namanya portofolionya kabupaten kota. Jadi kabupaten kota itu akan dirunutin satu-satu mana yang anggarannya memang kuat gitu ya. Dia pastinya akan apa ya pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan dalam hal ini akan melihat gitu petanya. Nah itu yang memang akan disiapkan juga bagaimana kita akan menyiapkan kabupaten kota kita, kemudian Global Fund akan melihat, akan mengkaji ya melalui konsultan mereka yang saat ini sedang bekerja. Kamis pulang dari sini saya meeting dengan para konsultan itu untuk membahas data kita ini. Jadi Bapak Ibu seperti itu capaian kita yang memang masih harus kita dorong terus untuk anggaran kemitraan terutama ya Bapak Ibu. Karena kalau di Dinkes itu sudah pasti ada anggaran ICD malarianya. Hanya beberapa memang tidak runut di 5 nomenklatur di kabupaten kotanya. Padahal sebenarnya itu memudahkan sekali ketika kita mau mengevaluasi atau menarik data untuk melaporkannya demikian Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian ya ya next aja udah. Ya Bapak Ibu, jadi untuk yang apa namanya ya ini udah kita rekap juga ya Bapak Ibu ya secara penganggaran ICD malaria dari Dinas Kesehatan di kabupaten kota dan provinsi sudah kita laporkan juga ke PR kita, Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan. Lanjut aja, nanti ini bisa di-share. Lanjut, ini nasional ya Bapak Ibu dari yang sekian tadi yang saya sampaikan itu. Bisa next langsung sendiri. Kanan ya? Yang bawah. Ini. Oke, makasih Satya. Baik Bapak Ibu, kemudian secara grafik itu penganggaran AIDS di malaria fluktuasi dari 2022 sampai 2024 bisa dilihat ya. Untuk AIDS itu relatif jadi kalau kalau kita menyandingkan memang mestinya sama N-nya ya jumlah kabupaten kotanya, tapi 23 dengan 24 itu sebenarnya sama, tapi data yang masuk 2024 tadi masih 233 dari 248. Jadi memang kita lihat agak menurun karena datanya belum lengkap. Maka tahun ini akan kita lengkapi. Syukurnya Jatim sudah lengkap ya. Bapak Ibu, kemudian yang TB itu naik ya trennya penganggaran tahun 2024-nya beberapa juga memang TCM bisa mengungkit anggaran juga ya pembelanjaan TCM ya Bapak Ibu ya. Kemudian malarianya ini relatif nggak terlalu jauh menurun begitu, tetapi relatif turun. Oke, lanjut untuk nomenklaturnya ya dari tarikan data kita ya Kemendagri dan kami Adinkes itu kan sangat bekerja apa ya kompak begitu ya Bapak Ibu, kayak bersaudara banget kayak kakak adik sebenarnya. Jadi tarikan data kita itu dari SIPD itu waktu 2023 dan 2022 ini secara keseluruhan ya dari data yang masuk di kabupaten kota tahun 2023 itu 421 kabupaten kota dan tahun 2023 421 kabupaten kota dan 2024 510 kabupaten kota. Itu ini yang belum menggunakan nomenklatur SPM 1112 2023 itu ada segini. Yang 11 ada 22 kabupaten kota yang belum menggunakan nomenklatur 11 SPM TB. Kemudian tahun 2024-nya 18 kabupaten kota. Ini selalu data ini kan Kemendagri juga selalu update ya Bapak Ibu dari setiap pertemuan koordinasi kita. Jadi ini pastinya mereka sudah mendapatkan informasi ini dari kami. Kemudian yang 12 orang pengelola pelayanan ini wilayah Dinkes ya. Ini nomenklatur Dinkes ya Bapak Ibu yang dari OPD non Dinkes. Ini nomenklatur apa gitu? Ini nomenklaturnya punya Dinas Kesehatan yang di kabupaten kota 5 nomenklaturnya.
Oke, kemudian ya ini ada 20 kabupaten kota yang belum mengalokasikan SPM 12 ya, pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Kemudian 2024 ada 23. Ini relatif masih banyak sih Bapak Ibu SPM loh yang rapatnya kepala daerah kita. Kemudian yang 40 itu bahkan lebih banyak lagi karena 44142 memang baru lahir di penganggaran tahun 2023, tapi SE-nya juga memang sebenarnya keluarnya di akhir tahun sekali. Di bulan-bulan Oktober ke belakang, sementara anggaran saat itu udah disusun dan ada yang udah menganggarkan tapi memang itu melakukan perubahan. Nah ini memang masih banyak, masih ada di angka seratusan, 300-an ya untuk terus yang 42 itu 169. Nah ini semakin taat ya kabupaten kota karena semakin banyak yang udah mengalokasikan 40/142. Kemudian untuk oh ya ini udah tadi. Oh sorry, balik lagi. Iya. Kemudian yang di lokusnya SRA Dinkes GFRSSH di 248 kabupaten kota masih ada loh Bapak Ibu. Ini yang 11-12-nya masih ada 6 kabupaten kota yang belum punya 11, 8 kabupaten kota yang belum punya nomenklatur 12, dan masih ada sekitar 21-22 yang belum punya nomenklatur 4041 dan 12 kabupaten kota yang belum punya nomenklatur 42. Jadi bisa jadi mereka punyanya di nomenklatur 25, pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, atau di tempat-tempat lain begitu, di nomenklatur lainnya begitu. Nah ini yang kita mau ajak terus, dorong terus kabupaten kota. Syukurnya lagi Jatim di 11-12 sudah ada semua. Tepuk tangan lagi dong buat Jawa Timur Bapak Ibu. Ya, Dinas Kesehatan Jawa Timur itu patuh ya untuk yang penerapan SPM-nya. Siap. Tapi kemudian ada satu nih yang ternyata belum punya di 40. Coba ya kita cek lagi ya. Yang di Jawa Timur ada, maaf ya, Jember itu nomenklatur 41 belum mengakomodir sih. Betul nggak? Yang dari Jember mana? Ini dari tarikan data kita di SIPD. Yang dari Jember mana? Betul nggak Bapak? Dinkes nomor 41 itu pengelolaan pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Jawa Timur Jember. Ya 41 nih yang belum ini yang belum nih. Yang belum nih Bapak nih, Pak Ibu nih. 41 nih Pak nih. Bener gak? Bener ya Pak? Oke, Bapak boleh nggak? Kenapa sih pengelolaan pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV? Sementara sebenarnya 12-nya ada nih. Pengelolaan pelayanan orang pengelolaan pelayanan orang dengan TB, dengan HIV, maaf. Kalau yang pengelolaan pelayanan orang beresikonya punya, tapi pengelolaan orang dengan HIV aja nggak ada. Nah itu di mana letaknya? Pasti ada karena kelanjutan dari 12 kan di 41 ya penganggarannya ya untuk terapi ODIF-nya seperti itu kan. Nah itu kira-kira boleh pokoknya Pak. Mungkin mohon izin Bu, saat penyusunan anggaran ini memang kita sudah mendapatkan plafon. Ya, kita sudah mendapatkan pagu anggaran dari sumber. Nah saat itu yang tersedia, terutama yang nyaplot itu adalah menu DA kanan fisik. Nah kemudian munculnya 41 ini akhirnya kita juga bingung mau dimasukkan untuk apa, sehingga semua kumpul di nomenklatur 12 untuk sementara. Nah kemudian di tahun 2025 ini kita sudah punya 5 nomenklatur dan sudah ada anggarannya semua. 2025 ini ya. Tepuk tangan terjemur Bapak Ibu. Jadi di tahun 2025 sudah dengan 5 nomenklaturnya ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa? Pak Darmawan ya, baik, terima kasih Pak. Ya, siap. Jadi memang ada historinya Bapak Ibu, tapi kita senang sekali Jember sudah mengalokasikannya. Baik. Next, untuk kemitraannya ini secara umumnya kita lanjut aja. Kemudian ini juga ada yang dari spesifik tahun 2024-nya nih Bapak Ibu ya. Ini kalau saya bicara yang 2023 kan hanya rupiah ya, tapi 2024 kita udah keluarin angka dana desa yang masuk data penganggaran SCB malarianya itu
sudah 12.650 desa. Nanti kita lihat Jawa Timur ada berapa desa mengakomodir anggaran untuk bicara anggaran kan bicara juga kegiatan pencegahan pengendalian ATM-nya ya, HTB malaria ya Bapak Ibu ya. Jadi bicara penganggaran pasti bicara related dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian HTB malaria. Nah, dari nasional yang kita dapatkan itu sudah 12.650 desa. Semoga nanti kita lihat data Jawa Timur memang sudah baik. Setahu saya sudah dari 7.100 ada berapa ya? Yang udah masuk kan totalnya 7.170 ya seluruh Jawa Timur ya Bu ya. 7.721. Terus yang udah masuk datanya next ya, kita next. Oke. Baik. Ya, ini Jawa Timur 2022-2024 karena di RSSH itu mulai di 2022. Ini tadi saya sampaikan bahwa dari tahun 22 itu data anggaran ATM dari Dinkes itu baru masuk sebanyak 24 dari 24 lokus. Kemudian di 2023-2024 sudah 100% data ATM Dinkes masuk pada pendataan RSSH. Kemudian untuk Dinkes ya, karena kita punya kategori data Dinkes, anggaran ATM Dinkes, anggaran ATM Puskesmas, dan anggaran ATM rumah sakit. Nah, ini nanti kita coba cek satu-satu. Secara Dinkesnya ini udah masuk di datanya sehingga kita menyampaikan ke Kemenkes itu sudah lengkap begitu. Nah, secara Puskesmas, data Puskesmas demikian untuk tahun 2023 dan 2024. Jadi semua Puskesmas juga ini udah masuk. Ini luar biasa sih. Artinya Bapak Ibu Dinas Kesehatan ingin wilayahnya ini terlihat baik lah karena memang sudah menganggarkan ATM-nya, jadi mau dong melaporkannya, kenapa enggak gitu kan. Jadi kalau malah nggak melaporkan malah portofolionya jadi nggak lengkap ya kan, bahwa ternyata udah menganggarkan sebenarnya. Nah itu sayang sekali kalau sampai datanya nggak masuk gitu. Maka kenapa program koordinator kami yang bertiga ini yang luar biasa ini ada Ibu Asri, Ibu Irin itu pasti akan ya, ibu-ibu kan biasa ya agak ceriwis gitu pasti akan mengingatkan terus seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pasti akan diminta terus karena memang itu mesti kita tampilkan di nasional. Baik, kemudian dengan rumah sakit sih, rumah sakitnya masih belum lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahun 2022 itu ada 17 kabupaten kota data rumah sakit masuk. Tahun 2023 ada 15 rumah sakit dan tahun 2024 ada 17 rumah sakit. Jadi masih sangat underreported ya kalau data ATM-nya dari rumah sakit. Jadi ini yang mestinya Bapak Ibu Dinkes boleh juga mengajak rumah sakit, mungkin belum ada hadir di sini ya, mungkin ya belum, itu mengingatkan kembali hitung-hitungan ATM dari rumah sakit itu mesti masuk karena itu lumayan besar biasanya dari BLUD-nya atau dari nomenklatur yang mereka memang mungkin spesifik juga mengalokasikan. Misalnya kayak ada juga beberapa yang mengalokasikan 11 dan 12 nya juga gitu, ada edukasinya untuk AIDS-nya atau TB-nya seperti itu. Baik. Nah, ini yang belum mengumpulkan apa nih? Ketutup nih apa ya? Data 1K ya. Jadi ATM dari Dinkes, dari PKM sama dari rumah sakit Bapak Ibu. Nah, kalau dari tahun 2002 nih kita punyanya yang belum nih kan tadi kalau Dinkes dan Puskesmas sudah lengkap 100%. Nah, jadi kalau yang rumah sakit lah ini Bapak Ibu dari 2024 masih ada 9 kabupaten kota lagi yang data rumah sakitnya belum masuk. Jadi ada Banyuwangi. Mana Banyuwangi? Tim Banyuwangi mana? Kemarin kita udah zoom bareng. Banyuwangi ada di sini? Belakang. Banyuwangi? Oke, kita udah nge-zoom beberapa waktu lalu membahas tentang anggaran ya, anggaran ATM. Banyuwangi siapa aja yang hadir? Oh, Ibu dari mana? Banyuwanginya Dinkes? Dinkes ya, oh baik. Baik Ibu, jadi untuk data tahun 2024 kita tetap akan melengkapi
mesti 100% sebaiknya, karena data itu mau dibaca sama Kemenkes juga, kayak Pusjak PDK khususnya yang akan meneliti. Jadi data rumah sakit yang belum masuk itu Banyuwangi ya Bu ya, izin. Jadi nanti data belanja ATM-nya mohon bisa dikeluarkan untuk bisa dipublish begitu ya. ATM itu kan itu portofolionya Banyuwangi, karena sayang kalau itu under reported ya Bu gitu. Siap. Kemudian dari Blitar sampaikan salam ya Bu buat tim Dinkes dan Bapeda di Banyuwangi. Siap. Dari Blitar, mana Blitar? Dinkes Blitar. Siap. Anu ya Pak ya, data rumah sakitnya dikumpulkan, ATM-nya ya Pak ya, SIB malaria. Jadi memang dari BLUD, RBA-nya itu memang mereka mesti bisa mengeluarkan, karena ada layanan di sana, ada layanan AIDS, layanan TB, layanan malaria. Jadi kan pastinya ada belanjanya. Kalau bilang nggak ada, itu karena nggak mau untuk mengulik-nguliknya. Sayang lah, ya kan Bapak Ibu, karena kita sudah menganggarkan sebenarnya kan memberikan pelayanan ATM di rumah sakit. Kota Malang mana? Oke, Kota Malang. Kenapa Kota Malang belum masuk data rumah sakit? Siap, tindak lanjuti oleh Dinkes. Terima kasih banyak Ibu. Kota Surabaya. Siap Ibu, gimana Ibu? Kecamatan dilengkapi. Mantap, tepuk tangan dong Kota Surabaya. Jauh mantap, beliau mantap sekali. Siap, terima kasih Ibu. Kabupaten Lamongan. Siap, gimana Pak? Ya, mohon maaf, sebetulnya kita sudah berusaha untuk meminta data, jadi kita sudah bersurat itu ya. Kebetulan beliau juga sempat jadi PLTK-nya, tapi untuk data secara detail itu dari pihak rumah sakit tidak bisa memberikan. Jadi kita kemarin cuma dikasih misalnya gelondongan nanti belanja dari rumah sakit itu, jadi tidak bisa memberikan data untuk ini ATM itu berapa tidak. Kira-kira apa hambatannya atau tantangannya rumah sakit mengulik-ulik ATM-nya, karena memang kan memberi layanan sebenarnya. Iya. Nah itu yang kendalanya kita. Kita sudah setiap tahun kita bersurat minta itu, tapi sejauh ini rumah sakit belum. Untuk memisah itu yang keberatan. Maksudnya untuk pendanaan spesifik ATM itu yang sampai sekarang ini belum bisa memberikan. Ini oke. Lamongan, Ibu Irin atau Ibu Indah atau Ibu Asih? Ibu Asih, supaya bisa dibantu bahwa mungkin menghitung ATM dari rumah sakit itu komponennya bagaimana, karena kan emang dia punya farmasi sendiri ya gitu kali ya, dia penganggaran apa perencanaannya ya. Jadi monggo ya Bu ya di ya. Oh, artinya sulit itu karena rumah sakitnya sendiri, gitu ya. Sebenarnya kalau dibikin gak sulit ya bisa banget ya kan. Jadi mesti ini ya, sawan-sawan dulu ya Bu ya. Siap nanti boleh kita bahas ya Pak ya gimana strateginya ya Pak. Siap nanti Pak. Oke, kemudian Lumajang mana Lumajang? Oke, siap. Bagaimana Pak untuk data rumah sakit? Lumajang ya, memang seperti saat ini tadi ngasih lagi dengan Mas. Memang kemarin sempat pertemuan juga sih, jadi tidak cuma terkait dengan program, juga program terkait dengan program penyakit ini, termasuk ATM ini juga kami memang ada beberapa kendala di sana, karena memang ada sistem yang perlu dibuat lebih ringkas dan sederhana di rumah sakit. Jadi untuk saat ini kami mungkin nanti coba untuk yang tahun tahun 2023 dan 2004 ini kami coba minta kembali untuk bisa dilengkapi. Ya betul, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi jadi memang dari 27 lokus 9 ini aja kan berarti kan? Nah berarti sebenarnya
Jadi dari secara nasional yang ya 248 kabupaten kota itu 40%-nya itu sudah masuk datanya begitu Bapak. Jadi kalau kita nggak berupaya melengkapi sampai, kalau saya punya cita-cita tahun ini dari yang belum lengkap itu harus masuk. Jadi kelengkapan data kita itu 100%. Siap, terima kasih banyak Pak. Baik, untuk Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo di sini ya? Oh, maaf. Gimana Bu untuk data rumah sakitnya? Maaf Bu. Siap, untuk Kabupaten Probolinggo ini kebetulan kami sudah minta Ibu RSUD Jati dan RSUD Tongas tinggal dimasukkan saja. Oh siap. Sudah. Tepuk tangan buat Probolinggo udah siap Bapak ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Siap. Untuk Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo. Oh, belakang. Nggak apa-apa, saya jalan-jalan. Dari tadi kan duduk ya Bapak Ibu. Saya sambil kadang-kadang. Ya Pak, silakan. Untuk Sidoarjo, saya baru tahu kalau belum masuk datanya ini. Jadi nanti saya coba koordinasi dengan teman-teman Sidoarjo karena melihat dari tahun 2022-2023 itu sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin nanti kami koordinasi lagi. Siap. Datanya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Tuban. Udah siap dipanggil namanya. Siap Pak. Terima kasih. Ini sudah kami koordinasikan. Jadi memang yang mengerjakan teman-teman yang baru di tahun 2024 dan bisa dilihat di rekam jejaknya pun 2223 kami sangat mengisi. Sehingga yang 24 ketinggalan teman-teman rumah sakit sudah kami koordinasikan, segera kami tindak lanjuti. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi memang mestinya ini udah tahun keempat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ketika bicara kita didukung oleh dana global, maka kita pun mesti menampilkan komitmen ya namanya ya Pak ya Bu ya. Kita udah didukung dunia ya global. Kita diminta untuk feedback gitu lah, feedback dari apa yang sudah didukung itu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oh, maaf. Ya, ini ya Bapak Ibu tadi trennya sudah kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi yang turun itu sebenarnya mesti ada justifikasinya. Kalau support dari Global Fund aja, ini Dinkes ya terutama, supaya perangkat daerah lain juga tahu bahwa Dinkes itu tidak seorang diri, dia itu banyak didukung oleh Global Fund, dia oleh support hibah di mana-mana begitu. Tetapi saat ini kayak kita tahu USAID pun sudah selesai tiba-tiba. Nah kita mesti siap tiba-tiba, jika tiba-tiba itu, nah artinya memang kemandirian itu mesti memang kita jadikan cita-cita kita gitu Bapak Ibu. Kita nggak depend on dunia sana, tapi kita memang berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu sih kalau misi yang disiapkan oleh GF sendiri adalah bagaimana kita memang mandiri untuk mengakhiri epidemi ATM. Ya, ini yang masih bolong itu tahun 2022 ya, kita melihat 2023-2024 ini relatif terisi semua anggaran ATM dari Dinas Kesehatan. Ya, ini ya trennya. Oke. Ini jadi untuk yang kemitraan Bapak Ibu dana desa itu sudah kita petain juga ya, ada di 27 kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kotanya memang sudah berkontribusi nih, Jawa Timur nih, termasuk juga dengan OPD non Dinkesnya. CSR masih ada satu yang ketinggalan yang belum punya data. Nah kalau dari data NGO ini memang belum ada. Jadi kita coba cek lagi. Ini nih kalau dana desa udah masuk semua datanya, tinggal kita menspesifikan ya. Artinya ketika bicara memang yang masuk datanya beberapa ada yang masih rasionalisasi begitu. Jadi kita mesti membuat anggaran yang memang
akan dialokasikan untuk ATM itu bisa menyebutkan untuk kegiatan apa. Kalau itu tahun ini mungkin nggak bisa lagi di PBDes mungkin ya, tapi di KAK-nya itu pasti bisa peluang-peluang itu. Ini dana desa misalnya ya, ataupun dana OPD non dinkes nih. Ini tapi kita lihat jejaknya udah bagus nih Bapak Ibu ya, apa namanya pencapaiannya udah baik. Jadi artinya ini masih hitung kabupaten kota yang ada ya, tapi berapa OPD-nya itu nanti data selanjutnya nih. Jadi yang pasti adalah adanya beberapa kabupaten kota yang memiliki dukungan penganggaran untuk pencegahan pengendalian HPV malaria. Nah itu. Nah ini yang belum punya kemitraan nih, ntar saya sebutin lagi nih yang belum punya nih. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki anggaran ATM pada APBDes-nya, ini kita lihat lah ya 2022-2023 itu seperti ini. Nah 2024 semakin membaik sebenarnya, tapi masih ada nih Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi. Kabupaten Madiun mungkin nggak bisa jawab karena DPMD-nya kan yang hadir provinsi aja kan. Oh ada DPMD-nya ya, oh, maaf. Madiun, Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun ada di mana? Nah, ini kita mau tanya nih, kenapa belum support data dari dana desa untuk ATM? Sebenarnya pasti ada, cuman gimana? Maaf. Dana desa itu dari DPMD sih. Ya. Ini pertanyaan untuk DPMD. 2024 itu yang belum memiliki anggaran ATM HCV malaria pada APBDes-nya itu ada Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi. Yang paling bawah 2024, oke lah 2023 kita kita tentu perbaikinya dari yang ketiga ini yang belum. Seperti itu. Kenapa tuh Pak? Boleh? Ya, untuk Kabupaten Madiun tahun 2024 itu sebetulnya sudah ada. Sudah ada ya Kabupaten Madiun. Ya sudah kami laporkan juga melalui Ibu Burin. Oh baik, sudah ada. Berarti ini tim Monefnya nih, Ini sama tim Avanya yang input. Ada 198 desa, itu semuanya sudah. 198 desa loh ya. Oke, ini kali ini kami yang minta maaf nih. Terima kasih banyak Bapak. Tepuk tangan dulu dong untuk Madiun. Nanti kita direvisi. Terima kasih banyak Pak. Maaf. Baik. Kita perbaiki ini ya. Ini ada yang skip kayaknya nih. Kemudian Nganjuk. Nah tuh isinya langsung bicara tuh Nganjuk. Oke, ini oke. Ngawi juga ada. Ternyata ada semua ini, kenapa pada skip ini? Baik. Nanti kita cek. Kita revisi pastinya. Oke, baik, terima kasih. Yang tiga itu dianulir karena udah ada semua. Tepuk tangan untuk Madiun, Nganjuk dan Ngawi. Udah ada semua. Kalau dari kata karena semuanya berarti sudah mengalokasikan dana desa atau ATM ya Bapak Ibu. Baik, siap. Oke, untuk yang OPD non dinkes. OPD non dinkes artinya kontribusi baik dari dinas sosial kah, atau dinas pendidikan, atau Perkim, itu beneran sama sekali nggak ada. Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Ngawi. Kota Kediri, mana Kota Kediri? Iya Pak. Kota Kediri setahu kita daerah kaya ya. Iya kan, bener nggak? Ada, udah masuk datanya ya. Baik. Kota sehat pun kita sudah alokasikan. Artinya di sini kan tidak berbicara langsung berbunyi ATM-nya, Bu ya. Tetapi untuk mendukung kegiatan untuk mendukung kegiatan ATM, terutama pencegahan seperti itu. Nah, kami juga ada dukungan untuk kelurahan itu untuk bunyinya untuk mendukung kota sehat. Ya. Di situ kami sudah mengharuskan sebenarnya untuk setiap kelurahan menambahkan. Itu sudah ada. Sudah masuk. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang pemberdayaan masyarakat itu juga kami sudah alokasikan untuk
fungsinya untuk pembinaan ataupun promosi pada masyarakat terkait dengan kesehatan kita juga ada. Kemudian OPD lain seperti Perkin itu juga ada rumah tidak layak huni, tetapi memang tidak terkhusus untuk masyarakat yang terkena yang menderita ATM seperti itu. Tetapi sebenarnya irisannya itu kalau kita mungkin nanti memilah data, iya itu sudah ada. Betul. Itu salah satu. Ada Dinsos di sini? Dinsos juga ada. Ibu izin Dinsos punya data DTKS. Dinkesnya yang mana? Siap. Pak, monggo Pak konsolidasi data DTKS Ibu Dinsos, share ke Dinkes cek dari SITB, SIH, SISMAL, etniknya, baik juga etnik lah ya kita bilang, yang memang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan dari Perkin, dari sosial sendiri. Ya, siap. Siap, keren. Dari sini mau ke depannya mau ada betul seperti itu kita rencanakan. Baik, siap. Tiap kelurahan ya Pak ya. Udah jalan apa babakan? Sampai tahun ini masih ada berarti ya, sampai tahun kemarin juga ya. Oke. Oh, per kelurahan 10 juta anggarannya ya. Oke, baik Bu Irin. Oke, berarti datanya memang belum masuk. Hah? Sudah, oke kita. Oh, oke. Berarti dalam pertemuan tahun lalu ya sebenarnya itu dibuat spesifik sih Pak. Jadi memang kita dalam mengambil keputusan ketika itu nggak spesifik itu dalam arti begini, nggak harus ngebunyiin di DPR rincian juga karena sebenarnya mungkin kewenangannya nggak menyebutin ya kan kayak Dinkes, tapi di situ sasarannya kan bisa masuk gitu. Ya kan Pak ya, mungkin dari PD yang non Dinkes ya, kalau Dinkes kan memang di wilayah. Mungkin dibuatnya begitu ya. Jadi beberapa target untuk renovasi rumah tidak layak huninya orang dengan TB atau orang dengan HIV atau orang dengan malaria yang masuk pada daftar DTKS dinas sosial. Itu memang mesti dialokasikan, dianggarkan ya. Nanti pada realisasinya itu akan kita catatkan lagi sih Pak. Jadi ada anggaran, ada realisasi. Karena yang dihitung nanti adalah realisasi pada 2026 nanti, dari realisasi 2025. Jadi monggo Pak ya, yang memang OPD yang memang secara kewenangan beririsan untuk bisa mendukung ATM itu ya kita dorong untuk kalau itu bisa MOU ya Pak ya, di antara dua dinas ini misalnya itu bisa ada solusi. Yang penting dukungan itu mereka bisa dapatkan sih, sebenarnya itu lebih penting daripada menutupi tapi mereka juga nggak bisa dapetin dukungan kayak gitu sih menurut kita. Tapi itu untuk yang kerahasiaan itu bisa MOU, biasanya begitu. Di Banten di wilayah mana tuh ada MOU Pak antara dua dinas seperti itu untuk data ya, kerahasiaan data seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Pak. Kota Kediri, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, ternyata potensinya besar ya sebenarnya. Baik, untuk yang kota Malang ya. Kota Malang, mana Kota Malang? Kota Malang. Oh iya, siap. Tadi udah disini juga ya. Ibu, Kota Malang itu OPD non Dinkes, berarti kita bicara Dinkes dengan Dinsos yang nggak hadir. Terus OPD lainnya siapa aja di sini? Izin. Perkin sama nggak ada Dinkes semua ya? Di Snaker. Iya, gimana Bu? Kan kita nanti mau ada diskusi nih, habis sesi istirahat ada sesi diskusi, masing-masing Bapak Ibu bisa menuliskan dari kewenangan anggarannya ya, dari nomenklatur yang dimiliki, kemudian juga yang bisa beririsan untuk dukungan ke ATM itu kira-kira gimana Bu peluangnya Bu di Perkin Kota Malang? Kalau di Perkin
Di renovasi rumah tidak layak huni Bu ya, ya siap. Oke baik. Jadi itu mungkin berkoordinasi juga ya Bu ya, karena DTKS-nya juga mesti masuk sama Dinkes bisa melihat juga ya baiknya ya mana yang memenuhi kriteria untuk dibantu begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya sangat bisa untuk si penerima sasaran itu orang dengan HPV malaria gitu. Siap. Terima kasih Bu Kota Malang, siap. Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi mana? Ya, gimana Pak? Dari di sini ada siapa aja yang hadir selain Dinkes? DPMD Bu. DPMD. Dari Perkim, dari Sosial. Dari Basnas. Mantap, semua lengkap. Gimana Pak? Jadi kalau dari DPMD Bu, memang berarti dari perangkat daerah, dari DPMD sendiri ya kan, dana desa beda lagi kan ya. Nah itu kira-kira apa Pak peluang yang bisa diberikan untuk? Kalau kami ada program fasilitasi, jadi fasilitasi penggunaan keuangan desa, jadi memberi sosialisasi arahan kepada desa bagaimana menggunakan ya, dana desa untuk prioritas sesuai petunjuk yang sudah ada. Siap, mengawal ya. Sama ini juga Pak, pertemuan monefnya. Karena Dinkes itu selalu di Jakarta waktu pertemuan ini seperti ini kita ditanya sama pengelola TB-nya Dinkes Provinsi DKI. Gimana caranya kita tahu OPD di luar Dinkes sudah mendukung ATM? Tuh. Artinya ada mekanisme untuk koordinasinya atau untuk pertemuan monefnya ya Pak ya. Karena sangat related ternyata bisa mendukung indikator kinerjanya Dinkes juga selain juga mencapai indikator kinerjanya si OPD di luar Dinkes. Siap. Oke, nanti dengan Dinsos dengan itu sama juga ya Bapak Ibu ya, pastinya Dinkes memang akan sangat memfeeding data ya, artinya memfeeding kebutuhan yang gap ya, yang masih nge-gap nih, yang nggak bisa dialokasikan semua di anggarannya Dinkes, yang pastinya secara kewenangan bisa didukung oleh OPD di luar Dinkes. Demikian. Siap. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Baik. Ya Pak, Bu sebentar Bu. Tadi itu saya mana ya? Maaf, untuk saya OPD non Dinkesnya sudah cukup bagus kok. Sudah terlaporkan juga, mungkin ada, mohon maaf, ada kesalahan di. Oh, udah masuk datanya. Catat ya, tim Monef catat. Mana yang harus diperbaiki datanya, ada di follow up gitu ya. Termasuk CSR-nya juga, Ngawi itu ada juga. Siap, oke, siap. Makasih Ibu Irin. Oke, baik. Ya, ini ininya. Ini listnya ternyata berarti yang tadi itu kayaknya ada belum update berarti ya. Ya. Oke, Bapak Ibu maafkan yang ini ternyata yang tadi kita berdiskusi di yang belum itu tahun 2024 itu sesungguhnya sudah masuk datanya. Hanya belum update nih di bagian-bagian yang ini nih. Jadi dari listing yang anggaran ya, dari anggaran yang ini 2023 ini 2024 itu dana desa itu ini dana desa ini udah semua nih Bapak Ibu ya, udah semua ya. Kemudian CSR yang belum itu Banyuwangi saja karena 26-nya sudah ada. Lalu OPD non Dinkes yang sisi paling sini di kanan itu ya ternyata udah masuk Bapak Ibu. Astaga. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ternyata belum update slide yang sebelumnya itu. Maaf, ternyata kita udah bener ya Bapak Ibu ya, udah masukin semua anggaran ini. Jadi yang saya tanya tadi luar biasa. Apresiasi, terima kasih banyak. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut. Oh, Banyuwangi, saya perlu tanya CSR Banyuwangi. Banyuwangi tadi yang datang Dinkes 1 orang. Perasaan satu meja banyak yang datang Dinkesnya Banyuwangi, kenapa cuma 1 orang? Timnya mana? Ayo, timnya mana? Kemarin kita
membahas anggaran itu banyak loh, jujur. Saya sampai puskesmas ini semua loh, ya kan Bu? Saya sampai wow keren. Terus kenapa sekarang cuma satu? Ya, mohon izin Ibu, kebetulan saya perwakilan dari Dinas Kesehatan Banyuwangi. Saya TU. Nah, Banyuwangi kemungkinan mungkin tidak bisa hadir karena mungkin jaraknya jauh dan kami baru mendapat undangan itu di hari Jumat. Mungkin terlalu mendadak juga, ya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau yang bisa mewakili hanya saya saja. Baik Bu, boleh disampaikan Bu, jadi CSR-nya itu belum masuk dari Banyuwangi saja. Artinya CSR itu sebenarnya bisa perusahaan yang bekerja di sana, baik BUMN, BUMD maupun swasta Bu. Jadi memang mendorongnya itu kita sekarang tuh bukan hanya cuma Dinkes saja, tapi bagaimana juga semua yang bisa terlibat dalam eliminasi AIDS di malaria ini kita dorong terus Bu untuk berkolaborasi Bu. Semangat kolaborasi sih sebenarnya Bu. Mohon izin ya Bu ya disampaikan ke Bapeda dan ke Dinkes dan ke semua tim OPD lainnya ya Bu. Ya, siap, nanti akan saya follow up ke Bapeda dan juga tim yang lain. Oh baik, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini tren anggaran kemitraannya ya. Ini ada dua warna apa ya? Oh, ini tahun 2023 2024. Jadi 2024 itu cenderung ada beberapa yang naik ya dari 2023, tapi ada beberapa juga yang sangat turun ya. Kenapa bisa begini? Ini ATM kemitraan ada totalan atau gimana? Untuk yang 2023 kan total anggaran banyak konvergensi. Tes izin. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bisa dijelaskan ya data kita ya. Jadi izin untuk capaian kemitraan totalan ATM dari dana desa, CSR dan juga OPD Dinkes itu kenapa dari tahun 2023 ke 2024 itu ada yang turun karena di tahun 2023 itu anggaran ATM itu masih gelondong, kemungkinan itu masih ada anggaran untuk penyakit lainnya. Sedangkan untuk yang tahun 2024 itu kita sudah pakai tagging dan juga rasionalisasi. Jadi mungkin angkanya itu lumayan turun seperti itu. Tapi sudah lebih spesifik untuk ATM-nya. Ya, jadi ini bicara clearing data ya Bapak Ibu ya. Jadi data yang masuk dari Bapak Ibu itu akan sangat membantu ketika data itu clean. Clean itu dalam arti clear. Clear itu dalam arti apa yang mau dilakukan dari bagian ini. Ini kalau OPD non Dinkes contohnya ya, OPD non Dinkes. Dari kegiatan ini apa yang mau dilakukan? Kemudian estimasi anggarannya berapa? Yang related pastinya untuk ATM. Itu sangat membantu karena ketika data itu tidak clean, tidak clear Bapak Ibu, sulit bagi kami mengambil keputusan. Kami itu artinya sebenarnya sama-sama dengan tim juga, tim kabupaten kotanya gitu. Jadi ini tentu kita harapkan dalam pertemuan ini nanti kan akan ada diskusi, kemudian akan menginput dukungan apa yang bisa diberikan Bapak Ibu dari OPD Bapak Ibu begitu. Itu sebaiknya tidak hanya sampai subkegiatan. Kalau sampai subkegiatan itu kan terlalu besar. Kalau punya Dinkes itu sangat clear karena ada 5 nomenklatur kewenangan Dinkes. Tapi OPD non Dinkes itu belum bisa kita hitung semua untuk ATM kan enggak. Subkegiatan pasti itu banyak sasarannya. Misalnya Dinsos, ya rehabilitasi sosial misalnya untuk permakanan yang di luar panti misalnya kewenangan kabupaten kota atau provinsi itu kan sasarannya nggak semuanya lah untuk orang ATM kan gitu loh Bapak Ibu. Jadi mesti Bapak Ibu kita berharap sih untuk 2025 masuk ke KAK-nya ya, karena mungkin masih bisa ada peluang untuk masuk ke KAK-nya, kerangka acuan kegiatannya. Tapi kalau untuk 2026 itu sebaiknya memang direncanakan berapa besar kebutuhan dukungan untuk orang atau keluarga yang terdampak AIDS TB malaria.
seperti itu Bapak Ibu. Jadi datanya itu yang tidak clear, mohon maaf, akan kita nggak pakai. Sayang kan, bahwa sebenarnya itu ada potensi, ada peluang, karena udah masuk datanya, tapi kegiatan aja, sulit kan? Bagaimana kita putuskan di pusat maupun di provinsi Jatim ketika kabupaten kotanya harusnya yang sangat tahu apa yang dibutuhkan, demikian. Ya, ini masing-masing kabupaten kotanya Bapak Ibu. Jadi 2024 cenderung lebih clear ya data kita. Jadi kita sebenarnya sangat senang begitu ya ketika data kita akan semakin clear juga. Gitu. Baik, satu realisasi Bapak Ibu, realisasi dari LRA ini, LRA-nya sekarang yang dikumpulin itu baru Dinkes. LRA tahun 2023. Bapak Ibu Dinkes tolong kelengkapan sudah masuk semua untuk realisasi 2024 akan kita kumpulkan lagi. Jadi mohon izin berkenan Bapak Ibu mengupload kembali LRA yang terkait HTB malaria. Tidak hanya di 5 nomenklatur, ketika Bapak Ibu punya nomenklatur di luar 5 juga untuk ATM. Misalnya di program 03 ini saya lagi bicara dengan Dinkes ya. Program 03 SDK pelatihan nakes TB misalnya. Nah, itu kan masuk itu Bapak Ibu ke dalam anggaran ATM. Maka itu submit DPA-nya, rinciannya gitu, karena itu kan validasinya pakai DPA ya Bapak Ibu ketika anggaran itu masuk di sistem informasinya kita ya, sistem informasi RSSH. Oke, baik. Ya, jadi untuk yang rumah sakit ya yang belum masuk ya, kalau Dinkes dan ya Dinkes puskesmas itu kayaknya diakomodir Dinkes ya, LRA-nya itu udah masuk semua, tapi ke rumah sakit ada Kota Madiun sama Kabupaten Mojokerto. Ini bisa dijelaskan? Jadi rumah sakit udah submit LRA juga untuk yang 25 kabupaten kota lainnya. Jadi ini kan 1K realisasi tahun 2023. Jadi data yang terkumpul atau dokumen yang terkumpul itu baru dari 2 rumah sakit saja, yaitu di Kota Madiun dan Kabupaten Mojokerto. Oh, ini sudah. Ya. Baru 2 ya yang sudah ya. Ya. Ini bentuknya LRA juga dokumennya seperti Dinkes. Iya. Oke, baik. Ini berarti PR banget. Jadi untuk yang realisasi Bapak Ibu seperti tadi anggaran, kita bicara anggaran dan realisasi. Maka realisasi itu yang menjadi outcome kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau PR yang berarti kalau yang lainnya udah bagus nih, tinggal PR realisasi rumah sakit untuk HTB malarianya. Jadi kalau tadi udah masuk Kota Madiun sama Kabupaten Mojokerto, kita tepuk tangan dong, karena kita apresiasi banyak. Terima kasih banyak ya Kota Madiun sama Kabupaten Mojokerto. Mungkin boleh sharing seperti apa sih realisasi rumah sakit kok cuma 2 ya? Kenapa gitu? Kota Madiun mana Kota Madiun? Tolong kasih untuk yang Mojokerto. Kabupaten Mojokerto ya. Kabupaten Madiun mana? Salah. Apa? Kota Madiun. Mana? Kota Madiun mana ya? Oh iya. Oh iya. Gimana Bu? Mohon boleh sharing Bu praktik baiknya Bu, supaya nanti rumah sakit di kabupaten kota yang 25 lagi tuh mudah gitu loh anunya, dapatkannya loh LRA 2024 berarti kalau tahun ini, tapi kita akan tetap minta untuk LRA yang 2023 ketika itu belum disubmit. Siap? Iya, karena begini, kalau untuk Kota Madiun ini rumah sakit, jadi RSUD kotanya itu kan masuk di dalam, dia jadi satu menjadi UOBK, jadi kayak UPTD-nya Dinkes. Jadi sangatnya terkait dengan realisasi masalah dan lain sebagainya, itu satu pintu ada di Dinas Kesehatan. Oke, satu pintu itu berarti memang koordinatornya Dinas Kesehatan ya? Iya, jadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun itu ada 7 UPTD, 6 UPTD-nya puskesmas, 1 UOBK-nya RSUD Kota. Jadi secara
anggaran dan lain sebagainya itu melalui satu pintu perencanaan ya, itu melalui satu perencanaan Dinas Kesehatan Kota Madiun seperti itu. Oke, siap-siap. Jadi secara sistem mudah memang ya Dinkes mendapatkan, karena memang Dinkes koordinatornya. Siap, baik. Terima kasih Ibu. Kabupaten Mojokerto, ya Bu, boleh Bapak Ibu dari Dinkes boleh sharing bagaimana bisa mendapatkan Pak? Sebetulnya kita dapat hasil RRA ini dari Subak Keuangan. Jadi Subak Keuangannya Dinkes atau rumah sakit? Karena rumah sakit merupakan UPT-nya, jadi semua laporannya sudah terkoordinir terpusat di Dinas Kesehatan. Itu sistemnya berlaku umum ya? Artinya rumah sakit sebagai Iya, dia melaporkan ke Dinas Dinkes. Kesehatan hasil serapannya. Karena UPT seperti puskesmas seperti itu. Oke Pak, baik. Artinya nggak ada masalah sebenarnya ya, sama aja ketika kita memberikan data Dinkes, data puskesmas, demikian juga rumah sakit ya Pak ya. Siap, oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Kita harus minati satu-satu kegiatannya yang untuk ATM. Betul, itu memang tantangan sih Pak. Kesabaran, butuh kesabaran dan usaha. Ya memang begitu ya Pak ya, karena dia masuknya banyak di BLUD-nya gitu kali ya Pak ya, daripada yang 5 nomenklatur. Baik, siap. Baik, terima kasih Pak. Lanjut secara cepat aja kita. Ya ini udah realisasinya ya tadi. Ini udah. Ini. Nah, sekarang social contracting Bapak Ibu, kita mau lanjut dulu mendengarkan. Ini mohon maaf kita agak lama karena bicara data ya Bapak Ibu. Social contracting Tulungagung akan sharing bagaimana praktik baik dari wilayah Tulungagung maupun dari penjelasan. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak, tepuk tangan buat kita semua untuk data yang masuk dan untuk perjuangan kita untuk mengakhiri epidemi ATM. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Evaluasi cepat kayak Mbak Kapolri. Jadi kita belum sempat diskusi kenapa pakai nomenklatur itu, gunanya apa, nanti siapa tahu ada waktu. Oke, satu kajian tentang social contracting. Silahkan Satya dan Mbak Dokter bagi waktu. Yes. Boleh PPT-nya diganti yang social contracting. Sebelumnya saya buka dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri dulu, nama saya Satya, program officer dari RSSK. Sambil menunggu boleh pantun dulu Bapak Ibu ya. Biasanya setiap pertemuan ada pantun, nah di Jawa Timur saya belum dengar pantun nih dari kemarin. Boleh minta catatnya ya? Baik, jalan-jalan ke Banyuwangi. Pulangnya boleh mampir ke kota Surabaya. Tahun 2030 tinggal sebentar lagi. Jawa Timur siap eliminasi AIDS, TBC, dan malaria. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Siap ya Bapak Ibu? Baik. Nah sekarang kita akan membahas terkait social contracting, betul. Mungkin Bapak Ibu juga udah gak asing lagi ya dengan yang namanya social contracting ini. Cuman kita mau refreshing kembali nih, karena tadi sempat diungkit terkait kemitraan. Jadi tentunya karena eliminasi AIDS, TBC, malaria ini tinggal sebentar lagi, kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita butuh berbagai elemen buat mendukung program-program pencegahan PPATM ini. Seperti itu. Nah, salah satunya bisa melalui social contracting. Kalau boleh di-reminder lagi, diingatkan lagi, jadi intinya social contracting itu adalah melibatkan masyarakat. Nah, di sini merupakan salah satu peluang kita biar masyarakat bisa ikut terlibat nih dalam pencegahan PPATM ini. Salah satunya misalnya melalui SILPA, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menganggarkan terkait PPATM di tahun 2023, 2024. Hanya ternyata ketika realisasinya tidak terserap secara sempurna atau belum 100%. Ada kira-kira tidak Bapak Ibu yang seperti itu? Nah, misalnya kenapa? Misalnya salah satunya SDM-nya kurang, jadi belum sempat terlaksana. Atau misalnya karena banyaknya kegiatan sehingga tanggal-tanggalnya juga penuh mungkin. Tidak sempat atau tidak bisa di-SPJ-kan, mungkin salah satunya seperti itu. Nah, mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan adanya SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran. Sayangnya kelebihan anggaran ini seharusnya bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh
organisasi lain seperti itu. Yang kedua, belanja bisa naik tajam, tapi SDM-nya terbatas. Selanjutnya, kita juga ada organisasi masyarakat sipil atau OMS seperti itu. Nah, OMS ini yang mungkin tadinya juga ada yang didanai oleh donor-donor yang mungkin sekarang donor-donor itu sudah pergi. Mereka sudah melaksanakan kerja-kerja terkait PPATM, hanya mereka butuh sumber anggarannya atau pembiayaannya agar mereka dapat terus berjalan. Selanjutnya ada best practice. Nah, kalau best practice ini jadi berdasarkan pendataan kita di Adinkes, di tahun 2024 sudah ada 1 kabupaten kota yang melaksanakan social contracting, yaitu ibu yang ada di depan ini dari Kabupaten Tulungagung. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, jadi beliau juga kita minta libatkan ke depan untuk sedikit nantinya bercerita gimana sih pelibatan OMS di social contracting di Kabupaten Tulungagung. Dasar hukumnya ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swaklola. Nah, tadi definisinya Bapak Ibu merupakan kesepakatan kontrak yang mengikat secara hukum antara pemerintah dengan NGO ataupun dengan komunitas. Selanjutnya dalam kesepakatan ini pemerintah dapat menggunakan anggaran APBD-nya misalnya untuk digunakan di organisasi terutama terkait PPATM dan merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Nah, di sini disebutkan nih ada contoh-contoh kegiatannya terkait social contracting. Yang pertama ada misalnya edukasi sebaya, kemudian penguatan peran kader, pendampingan dan pencarian loss to follow up, serta pemetaan populasi kunci. Nah, swaklola atau social contracting ini sebenarnya ada beberapa tipe kalau boleh kita ingat kembali. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ini dibedakan dari pelaksananya. Kalau tipe 1 itu yang melaksanakan dari OPD-nya sendiri, sedangkan yang tipe 3 itu dia sudah melibatkan OMS, organisasi masyarakat sipil. Sedangkan yang tipe 4 itu biasanya komunitas yang ada di masyarakat. Nah, bisa juga bentuknya hibah seperti nanti yang akan diceritakan oleh Tulungagung. Hibahnya bersumber dari dana APBD, dapat berupa uang dan jasa. Kemudian nanti dari OMS-nya biasanya mengajukan proposal kepada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan ataupun OPD non-Dinkes yang nantinya akan direview, dipilih kira-kira OMS-nya ini berpeluang nggak sih buat menjalankan social contracting tersebut. Kemudian kalau swaklola tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh kementerian dan dilaksanakan oleh OMS tadi. Tujuannya apa sih kalau boleh diingat kembali? Tujuannya adalah yang pertama membantu pemerintah. Karena mungkin tujuan kita banyak yang ingin dicapai, sedangkan waktu kita tinggal sedikit gitu. Dengan adanya organisasi masyarakat sipil, dengan adanya komunitas, kita akan terbantu dari segi SDM-nya. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat ikut terlibat dalam PPATM, serta meningkatkan kemampuan teknis SDM. Nah, kalau anggaran hibah sendiri di sini dijelaskan dapat berupa uang, kemudian jasa, ataupun ada kriteria-kriteria sendiri untuk pemberian hibah. Misalnya peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, kemudian bersifat tidak wajib atau tidak mengikat, tidak tumpang tindih pendanaannya, tidak terus-menerus. Nah, ini nih yang sebenarnya jadi PR, tidak terus-menerus karena ada beberapa kabupaten kota yang mungkin 2024 sudah menganggarkan, namun di 2025 tidak bisa lagi karena katanya tidak bisa berurutan tahunnya. Jadi mungkin kalau 24 sudah nanti 26 dan seterusnya. Kemudian memberikan nilai manfaat bagi pemerintah dan memenuhi persyaratan hibah. Nah, untuk OMS-nya sendiri ternyata ada persyaratan-persyaratannya nih untuk mendapat mengakses swaklola itu. Jadi kalau mereka dapat memenuhi persyaratan ini, baru mereka berhak untuk mengaksesnya. Apa aja? Yang pertama berbadan hukum. Di Kemenkumham, memiliki NPWP, memiliki ADART, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa, mempunyai kemampuan manajerial, memiliki neraca keuangan yang diaudit 3 tahun terakhir, mempunyai dan menguasai kantor dalam hal OMS akan melakukan kemitraan atau perjanjian. Nah, dari Adinkes sendiri kita sebenarnya memiliki target yang ingin dicapai tentunya melalui kegiatan-kegiatan pertemuan ini salah satunya. Jadi target kita itu adalah mempertemukan Bapak Ibu di sini salah satunya melalui pertemuan-pertemuan agar nantinya bisa berdiskusi. Salah satunya kira-kira ada nggak sih peluang kemitraan,
peluang sosial contracting di tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan di tahun 2024 yang sudah berjalan, di data kami ada 9 kabupaten kota yang sudah melaksanakan social contracting. Mungkin sebetulnya di luar ini juga ada, nanti Bapak Ibu boleh klarifikasi kalau misalnya sudah ada, cuma belum terdata oleh kami. Di data kami ada Kota Denpasar, Kota Bantul, Kota Sleman, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Tulung Agung, Kota Ternate, Kota Mimika, dan Kota Medan. Kalau tadi saya sempat sharing-sharing dikit dengan beberapa Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, katanya di Jawa Timur sebenarnya udah ada penggunaan dana APBD, tapi yang terlibat biasanya perorangan seperti itu. Misalnya ada untuk pengawas minum obat dan lain sebagainya, cuma belum melalui wadah OMS atau organisasi masyarakat sipil. Nanti boleh diklarifikasi. Kemudian ini ya Kota Mimika dan Kota Medan. Nah, ini rekapan-rekapan kegiatannya. Misalnya dari Kabupaten Bantul, mereka bekerja sama dengan Yayasan Uloro Maitri Indonesia. Kegiatannya apa? Ada active case finding, kemudian meningkatkan cakupan penemuan. Sedangkan dari Sleman, dia dengan Yayasan Pesta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengendalian HIV. Tulung Agung dengan PPTI cabang Tulung Agung terkait pengadaan logistik nutrisi dan pertemuan PPTI. Kota Bandung dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia terkait sosialisasi peningkatan peran remaja pencegahan penularan HIV/AIDS. Dinkes Kota Medan bekerjasama dengan Yayasan Peduli Anak dengan HIV terkait peningkatan capaian screening pada ibu hamil. Kemudian Kota Semarang, Dinkesnya bekerjasama dengan beberapa yayasan nih, ada Kalandara, Pondok Rehabilitasi Alkana, PKBI dan lain sebagainya terkait penemuan kasus HIV/AIDS di pelabuhan. Kemudian Kota Ternate bekerjasama dengan PKK, LSM Anti Narkoba, Dharma Wanita untuk kegiatan pencegahan ATM. Kemudian Mimika dengan Yayasan Sorong Sehati terkait home visit, kemudian pengawas minum obat, study club, dan Denpasar dengan Yayasan Spirit Karamacita terkait peningkatan peran remaja dalam pencegahan HIV/AIDS. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan ini tentunya juga sudah terlaksana di Bapak Ibu, cuman bedanya mereka sudah melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaannya. Nah, ini contoh kerjasama antara Kabupaten Tulung Agung dengan PPTI terkait tadi pemberian nutrisi dan pertemuan PPTI untuk pencegahan ATM. Nah, ini dokumentasinya, ini pemberian logistik nutrisinya, kemudian ada pertemuan dengan PPTI-nya yang mungkin nanti akan di-share langsung oleh pelaksananya yaitu dari Dinkes Kabupaten Tulung Agung. Nah, kegiatan-kegiatan di tahun 2025 sendiri dari Dinkes untuk mendukung social contracting ini, yang pertama kita petakan dulu nih, salah satunya melalui pertemuan-pertemuan ini, kabupaten kota mana sih kira-kira yang memiliki peluang untuk melaksanakan social contracting di tahun 2025 dan tahun 2026. Kemudian melakukan pertemuan advokasi, salah satunya dengan IAC, kalau Bapak Ibu sudah ada yang dengar, Indonesia AIDS Coalition. Di sini kita bekerja sama dengan mereka juga. Kalau dari IAC nanti mereka menyiapkan OMS-nya. Gitu. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu sudah ada anggarannya, kira-kira organisasi mana sih yang tadi sudah memenuhi persyaratan untuk mengakses social contracting, nanti dari IAC juga bantu menyiapkan. Kemudian kontrak sosial dipertimbangkan, dan nanti juga dari Adinkes akan melaksanakan beberapa webinar nasional. Nantinya Bapak Ibu yang sudah mengakses SC di tahun 2024 atau social contracting dapat sharing-sharing nih best practice-nya gimana sih cara mereka bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan terkait social contracting tersebut. Mungkin dari saya seperti itu dulu, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Desi Luciana Wardani, Kepala Bidang P2AP Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung. Saya mewakili teman-teman tim ATM Tulung Agung ya, hadir semua insya Allah ada dari Basnas, Dinas Sosial, BPNPD, kemudian Dinas Perkim, Bapeda,
sudah itu ya. Mohon maaf karena ini tadi paparannya mendadak dimintanya ya, kurang lebih 1 jam yang lalu. Saya coba mau sampaikan bagaimana ATM ini kita laksanakan bersama di Tulungagung ya. Jadi kita keroyokan dari banyak OPD, dan alhamdulillah teman-teman OPD masing-masing sudah berkontribusi dengan mengeluarkan anggaran untuk ATM, termasuk beberapa dana hibah yang didapatkan dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Dan sebenarnya ini tidak tahun 2024 saja ya, karena kita sudah berlangsung cukup lama ya. Meskipun untuk TB itu kita masuknya lewat di PPTI, salah satunya itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Tetapi untuk di tahun-tahun, beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah OPD lain juga sudah ikut bergerak, berperan serta dengan perannya masing-masing, yang nanti mungkin akan saya sampaikan. Karena yang kemarin Indosek itu dapat 521, yang baru itu kemarin kayak kemarin itu kalau teman di hotel masih ada, tapi hotelnya dikasih bintang 3. Terus bantuan dari GF itu semua masuk ke rekening instansi menjalankan Baik, saya akan coba sampaikan terkait penguatan kemitraan yang ada di Tulungagung ya. Ya, kita mulai dari regulasi ya. Jadi regulasi daerah terkait dengan penunjang, pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB dan malaria. Di Tulungagung sudah ada Perda Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2019 terkait dengan penanggulangan penyakit tuberkulosis. Kemudian juga ada Perda Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2021 terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, yang ini adalah pembaruan dari Perda kami yang lama tahun 2010. Kemudian Peraturan Bupati Tulungagung nomor 80 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa. Ini juga yang menjadi dasar dari para kepala desa untuk bisa mengeluarkan anggaran terkait dengan ATM. Kemudian ada surat keputusan Bupati Tulungagung tahun 2022 tentang tim percepatan penanggulangan TB Kabupaten Tulungagung. Kemudian ada peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2017 nomor 23 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Ini yang juga bisa digunakan teman-teman untuk masuk terkait dengan khususnya anak-anak yang menderita TB. Kemudian ada Ranperda Tulungagung tentang sistem kesehatan daerah. Kemudian
Kemudian peraturan Bupati Tulungagung nomor 3 tentang rencana pembangunan daerah serta ada petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, di mana ini adalah dasar-dasar kami ya dan tentunya OPD lain untuk bisa menggunakan anggaran terkait dengan ATM. Ya, kemudian anggaran terintegrasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ATM. Alhamdulillah kami sudah ada ya, meskipun tidak besar ini. Jadi ini yang terkait dengan TB secara langsung, di mana ini adalah anggaran tahun 2024 pada APBD murni dan ada rancangan anggaran tahun 2025 yang saat ini mungkin proses kami untuk memperjuangkan supaya juga tidak terkena dampak refocusing ya, karena semuanya otomatis kami terkena dampaknya. Nah, harapan kami untuk TB karena ini adalah program nasional bisa kita pertahankan untuk bisa tidak ikut terdampak. Ini anggaran terkait dengan terintegrasi pencegahan penanggulangan ATM. Jadi kita ada 11 OPD yang sudah menganggarkan ya terkait dengan AIDS, TB dan malaria. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Disnakertran, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kominfo, Perhubungan, Bapeda, Kesra dan Hukum. Nanti penjelasannya saya tampilkan di bawah. Kemudian karena ini dasar kami ya semuanya, kita mengharap pada eliminasi AIDS, TB dan malaria di tahun 2030. Di mana Bapak Ibu semua atau mungkin saya yang di luar kesehatan mungkin bisa melihat bahwa AIDS tujuan kami salah satunya menghilangkan stigma ya, jadi ada slogan di kami sama dengan mungkin teman-teman yang lain, Tulungagung tanpa stigma yang terus kita gaungkan. Kemudian penyediaan komoditas dalam mencegah dan mengobati pasien HIV/AIDS. Kemudian ada ini target persentase kabupaten 70% perkiraan populasi kunci dan populasi khusus telah melakukan tes HIV, persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV, jumlah kabupaten kota yang melakukan pembinaan teknis melalui kegiatan P2 HIV IMS. Kemudian ini saya kira sama ya seluruh kabupaten programnya. Peran stakeholder dalam penanganan ATM. Jadi ini ya peran stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan ATM. Dinas Kesehatan yang sebagai leading sektor di sini adalah tentunya kita ada peningkatan KIE sebagai upaya promotif pencegahan AIDS, TB dan malaria, mendorong masyarakat untuk deteksi dini AIDS dan TB, akurasi data dan penderita AIDS, pelacakan kasus, memastikan pasien AIDS, TB dan malaria mendapatkan pelayanan sampai tuntas. Artinya sampai tuntas inilah yang menjadi peran serta teman-teman OPD lain ya, karena ada tuntasnya ini yang harus kita selesaikan bersama ya, terkait dengan bagaimana izin sanitasi lingkungannya, rumahnya, transportasi untuk pengobatan, suplai makanan, kemudian memastikan sistem rujukan, memastikan tata laksana AIDS, TB dan malaria sesuai dengan standar, penguatan kapasitas SDM, integrasi materi mengenai ATM, penguatan manajemen pengelolaan obat. Kemudian dana hibah PPTI ya sejak tahun 2023-2024 itu yang langsung tidak masuk melalui kami Dinas Kesehatan tapi langsung ke PPTI-nya. Untuk Dinas Sosial ada dukungan anggaran yang dikeluarkan Dinas Sosial terkait dengan AIDS, TB dan malaria, diantaranya adalah dukungan wirausaha bagi pasien AIDS dan TB dari keluarga miskin. Tahun 2024 Dinas Sosial mengeluarkan untuk 15 orang penderita dengan bantuan kalau nggak salah 5 juta per orang ya. Kemudian bantuan sosial sembako bagi pasien AIDS dan TB juga dari keluarga miskin. Dinas Pendidikan perannya penyediaan sarana dan prasarana sesuai persyaratan teknis
Kemudian termasuk untuk sekolah ya, yang ketika di situ memang ada bangunan yang tidak sesuai dengan standar untuk penderita TB, mencegah TB, ini bisa melalui Dinas Pendidikan. Kemudian pembangunan dan rehabilitasi UKS, pelaksanaan screening kesehatan termasuk ATM pada peserta didik, kemudian sosialisasi pengetahuan upaya penanggulangan ATM bagi guru ya, bagi guru-guru yang ada di lingkup Dinas Pendidikan. Kemudian Bapeda koordinasi perencanaan dan penganggaran program pencegahan dan penanggulangan ATM ya terkait dengan TB, dan ini sebenarnya juga tidak hanya TB ya, untuk ini terkait dengan penderita stunting, di mana penderita stunting itu adalah sangat rawan terhadap TB, sehingga ini yang juga perlu kita kuatkan di sini. Mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran ATM. Kemudian Dinas Kominfo sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ATM melalui media sosial dan elektronik, dan ini dilakukan secara berkala baik online maupun offline yang dilakukan oleh Kominfo. Kemudian Dinas Perhubungan mendorong upaya preventif dan promotif pencegahan dan pengendalian XBB malaria pada semua sarana transportasi. Ini bekerja sama juga dengan PO ya, PO bus atau kebetulan Tulungagung itu cukup banyak terkait dengan PO ya, yang swasta untuk terkait dengan pemeriksaan TB-nya. Jadi harapannya sopir ya, khususnya sopir itu bisa secara berkala kita lakukan pemeriksaan, dan ketika ada yang terkena TB ini juga menjadi kewajiban PO untuk bisa ikut mengelola, artinya memberikan bantuan-bantuan terkait dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pengobatan TB. Kemudian bagian hukum, fasilitasi dan harmonisasi dalam penerbitan regulasi. Jadi alhamdulillah ya, untuk Tulungagung ini regulasi kita tidak terlalu sulit kalau menurut saya. Karena saya punya trik sendiri. Jadi ketika ini DPR baru, ini kan baru ya, itu kita menghadap. Sebenarnya mereka itu butuh kita, terutama terkait regulasi, karena itu adalah indikator kerja mereka. Tapi kalau saya, pengalaman saya, jangan berharap kalau kita itu hanya menyampaikan. Jadi harus kita buatkan draftnya sekali. Nah, jadi kita siapkan draftnya, kemudian agendanya kira-kira setelah ada itu mau ngapain. Itu. Ketika kita sudah siapkan draftnya, pengalaman kami itu gayung bersambut. Terbukti regulasi-regulasi di Tulungagung itu tidak terlalu sulit kita dapatkan. Jadi ketika draftnya kita buat dan jelas, kita menjelaskan apa sih tindak lanjut dari regulasi ini, akhirnya berhasil, dan itu akan dipamerkan oleh Komisi C ke seluruh konstituennya, karena ini adalah bukti kerja mereka sebenarnya. Itu yang pengalaman kita lakukan. Social contracting ya, ini fasilitas hibah yang selama ini diberikan khususnya bagi TB dan HIV. Kalau malaria terus terang di tempat kami tidak, karena memang kasusnya kami nggak ada ya, ada 1-2 tapi impor. Tapi untuk TB dan HIV ini ada dari desa, ya, KKPA dan PPTI dan kegiatan lain. Kemudian untuk bagian pemerintahan, fasilitasi anggaran dana kelurahan untuk pencegahan dan penanggulangan ATM. Ini mereka bisa mengeluarkan anggaran ini karena ada regulasinya tadi itu. Ya, termasuk saya tidak hanya TB dan tidak hanya ATM, termasuk untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Itu insya Allah dari Satgas, misalnya DDA dan lain-lain, itu desa sudah mulai banyak yang menganggarkan. Karena ada regulasi yang menjadi dasar mereka mengeluarkan itu. Untuk TB, dia menjamin misalkan ada jaminan ketika menderita TB itu harus ke rumah sakit. Transportasinya yang nanggung siapa? Honornya kader siapa? Itu yang dikeluarkan oleh desa. Kemudian dunia usaha. Ya, dunia usaha ada dukungan pendanaan selain program yang telah dikembangkan oleh pemerintah, pengendalian ATM di ruang publik dengan memastikan sirkulasi udara yang baik. Jadi kita juga banyak menerima ini jadi CSR ya, untuk membantu termasuk mungkin bedah rumah dan lain-lain. Ya, beberapa bank mungkin yang ada di sana. Kemudian ada KIE penanggulangan
HIV-nya harus diketahui TB. Jadi ini KPA punya peran serta yang besar, dan KPA sampai saat ini masih disupport penuh oleh dana hibah dari Kesra sejak tahun 2025. Jadi sudah 20 tahun ada dana hibah yang menempel di KPA sampai saat ini. Mungkin di saat kabupaten lain KPA-nya sudah pada tutup ya, tapi kalau di Lampung kita masih ada. Kemudian isu-isu terkait HIV, pengelolaan sumber daya. Kemudian ada forum kabupaten sehat. Ini salah satunya juga terkait dengan kesehatan lingkungan yang dipantau ya, termasuk bagaimana jambannya ketika ada penderita TB di situ, bagaimana lingkungan di situ. Ini ada peran forum kabupaten sehat, dan ini ada anggaran langsung yang masuk ke Forkap ya, terkait dengan ATM. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan ATM. Jadi selain perannya adalah di promosi preventif dan promotif. Ada forum CSR ya, dukungan pendanaan alternatif, pemberdayaan ODIF. Ada peran dari tim penggerak PKK. Jadi kami ketua tim penggerak PKK itu adalah sebagai pelindung dari PPTI. Kemudian Basnas sampai saat ini juga alhamdulillah aktif menyalurkan dana bantuan penyediaan pemberian makanan tambahan bagi penderita AIDS pada ATM. Juga pernah dilakukan bedah rumah tidak layak huni. Jadi bedah rumah ini ada banyak di OPD yang memberikan bantuan ya, selain dari Perkim tadi, dinas sosial, mungkin Basnas ya. Kemudian pembangunan jamban untuk peningkatan akses sanitasi. Ada ormas ya, ormas di sini kita yang beberapa diantaranya adalah Muslimat ya, Muslimat Sapaya itu yang melakukan punya kader TB. Kemudian Kopi TB, Koalisi Organisasi Profesi Indonesia terkait dengan pencegahan TB, memastikan pelaksanaan wajib lapor dan notifikasi mandatori kasus TB yang dilayani baik di layanan pemerintah maupun swasta melalui SITB. Selain STB kita ada Sikesta ya, Sistem Informasi Kesehatan Tulungagung, di mana link Sikesta itu sudah nge-link ke rumah sakit, klinik, puskesmas. Ketika ada penderita TB dimanapun, ketika periksa ke rumah sakit nanti akan ada notif di bidan dan perawat desa di HP-nya bahwa ada penderita resiko tinggi yang harus segera dilacak dan didampingi. Ya, kemudian kecamatan, pemerintahan desa, saya kira cukup ya. Slide selesai sepertinya. Selesai ya. Oke. Ya, ini gambar-gambar saja kolaborasi pentaheli kami ya. Maaf, kolaborasi pentaheli kami sudah cukup ya. Sekaligus saja. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu pemateri lagi Pak Bedah. Yes, Bapak dari Bapeda Provinsi. Sekalian kita panel mana? Ini anggap tentang nggak makan lupa tuh. Monggo Pak. Mohon sama di paling ini. Siap. Iya, Jawa Timur punya Tulungagung, mana Pak? Yang kita pernah kirim kemana-mana. Iya betul. Surabaya tahun pertama sudah Pak mereka sudah bikinkan rumah singgah itu, rumah mereka. Oke Pak. Ya,
sudah terisi apa? Sudah dikirim? Oke, sip. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Bapak sekalian. Sehat semua? Sehat. Sehat. Yang ngurusi kesehatan harus sehat dulu. Jangan sampai kita ngurusi sehat tapi kita sendiri tidak sehat. Nggih. Ini kan sempat kan ngapus ya Bapak sekalian. Karena ada buku tadi udah lewat 8 menit ini Pak. Oke, kita jadulin aja. Mohon izin. Saya mendapat kebahagiaan untuk menjelaskan terkait komitmen eliminasi ATM provinsi dan kabupaten kota. Saya pikir untuk teman-teman Beda yang hadir hari ini pasti sudah paham biasanya apa yang kami sampaikan ini. Tidak hanya di ATM ya Bapak sekalian, kita juga pernah pengalaman untuk stunting, maka sebenarnya program ATM ini tidak jauh beda dengan apa yang harus kita lakukan saat kita mencoba menurunkan angka stunting kita, yaitu ada kata kunci di situ adalah konvergensi atau kerja keroyokan di situ. Nah tadi sudah banyak dijelaskan bahwa kita selalu tadi diingatkan dengan lima sub kegiatan yang keluaran dari petunjuk teknis itu, dan yang 5 ini sebenarnya kan hanya menjadi urusan kesehatan, adanya di dinas kesehatan dan mungkin rumah sakit atau PKM. Nah, yang lain seperti apa? Yang penting kan juga dibagi. Yang lain seperti apa kontribusi kita? Nah sekarang ini yang hadir kan juga ada 7 unsur ya. Pasti ada di luar kesehatan. Bahkan kita menghadirkan